Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Suhroji Adha sebagai dosen tetap yang diberikan tugas tambahan di LPPM ya. Izinkan saya memaparkan informasi terkait LPPM. Apa sih LPPM itu? LPPM ini merupakan lembaga yang ada di institusi pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Kehadiran LPPM ini untuk menunjang penelitian, pengabdian baik dosen dan mahasiswa ya. Tapi sebelumnya saya izin memperkenalkan struktur organisasi LPPM Universitas Paletehan. Di sini kepala LPPM-nya ada Pak Denny Suwardiman. Beliau dosen tetap di keperawatan ya. Kemudian Suhroji Adha, saya sendiri sebagai sekretaris LPPM-nya. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian di sini ada staf LPPM-nya, ada Bu Tika Yuliana. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan, LPPM itu apa? Nah, LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ke depan nanti teman-teman mahasiswa melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama ada pendidikan dan pengajaran, kedua ada penelitian, dan ketiga ada pengabdian. Nah, penelitian dan pengabdian ini nanti ada kaitannya dengan kehadiran LPPM. Kemudian apa sih tugas LPPM itu? LPPM mempunyai tugas yaitu melakukan koordinasi dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan pengendalian administrasi sumber daya yang diperlukan. Nah, kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian ini bersifat multidisiplin dan interdisiplin. Karena di sini di Paletehan ada beberapa fakultas dan ada beberapa program studi, maka penelitian dan pengabdian bisa dilakukan secara multidisiplin dan interdisiplin. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bersifat monodisiplin, ini bisa dilakukan oleh fakultas-fakultas dan unit lain yang ada di lingkungan Universitas Paletehan. Tentu harus sesuai dengan prosedur, administrasi, dan koordinasi melalui LPPM. Kita lanjutkan. Nah, fungsi LPPM ini secara umum bahwa kita mempunyai fungsi yaitu menyusun rencana, program, dan anggaran lembaga. Ya. Kemudian pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan. Terus pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, melakukan koordinasi, serta pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian pun ini berada di bawah akomodirnya LPPM. Fungsi yang lainnya yaitu kita melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau istilah lainnya dengan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian fungsi yang lainnya pelaksanaan urusan administrasi lembaga. Kita ada layanan HAKI atau hak kekayaan intelektual, kemudian ada juga komite etik untuk penelitian kesehatan. Nah, dalam bidang penelitian, fungsi LPPM pertama bisa melakukan pengkoordiniran semua penelitian-penelitian yang ada di Universitas Paletehan. Kemudian membantu meningkatkan kemampuan dosen dan mutu penelitian dengan mengadakan penataran dan kegiatan ilmiah. Misalkan ada workshop penulisan karya ilmiah yang bisa tembus hibah ya. Kemudian bisa membantu menanggulangi masalah-masalah dalam pelaksanaan penelitian. Menilai usulan masukan sesudah disaring oleh fakultas, dilihat dari segi mutu, penelitian, kemudian kita melihat juga dari sisi mutu dan anggarannya. Kemudian membantu peneliti dalam publikasi hasil penelitian.
Sementara ini di Universitas Valetehan untuk publikasi hasil penelitian atau riset, kita sudah memiliki beberapa jurnal. Jurnal di Fakultas Ilmu Kesehatan ada FHJ ya, Fakultas Health Journal. Kemudian di FKIP ada JEDLIS, ini untuk pendidikan bahasa Inggris. Kemudian ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurnal Pluralis, Valetehan Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Kemudian di teknik ada juga jurnal Arsitek. Selanjutnya di bidang penelitian, fungsi LPPM yaitu mendapatkan informasi terkait hibah-hibah penelitian di luar hibah Universitas Valetehan. Ada hibah yang bersumber dari BRIN, Ristek, atau sumber-sumber yang lainnya. Kemudian fungsi LPPM di bidang penelitian adalah mengembangkan jaringan kerjasama di bidang penelitian dengan institusi lain di luar Universitas Valetehan. Nah, selanjutnya fungsi LPPM dalam bidang pengabdian, pertama membantu prodi atau program studi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat agar sasarannya tepat. Mengembangkan program-program yang membantu masyarakat kurang mampu, misalkan dari sisi pengetahuan kesehatan, pengetahuan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan kemampuan mahasiswa dan dosen dalam membangun masyarakat, mengembangkan kerjasama dengan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu di wilayah Provinsi Banten terutama. Terus mengembangkan program-program pelatihan dan pendidikan bagi peningkatan kapasitas masyarakat Banten. Nah, itu salah satu fungsi LPPM dalam bidang pengabdian. Nah, selanjutnya ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. Jadi setiap mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Valetehan, akan dilibatkan oleh dosen-dosen yang didanai penelitiannya oleh Universitas Valetehan. Sehingga LPPM di sini meminta kepada dosen yang bersangkutan untuk mewajibkan bahwa harus melibatkan mahasiswa. Mungkin di antara teman-teman nanti ada yang diajak atau terpilih untuk dilibatkan pada penelitian dosen. Biasanya ini mahasiswa-mahasiswa yang mau menjelang tingkat akhir. Nah, keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian salah satunya ada KKM ya, kuliah kerja mahasiswa. Kemudian ada penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, bakti sosial, atau kegiatan lainnya yang bermanfaat. Nanti mahasiswa-mahasiswa mempunyai kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang penelitian dan pengabdian. Nah, selanjutnya di LPPM ada unit penunjang. Pertama, kita sudah ada unit sentra kekayaan intelektual. Jadi bagi mahasiswa, dosen atau sivitas akademika yang mempunyai karya yang bisa dilindungi secara hukum, antara lain di sini ada pelayanan hak kekayaan intelektual paten, merek dagang, hak cipta, desain industri, kemudian DTLST, terus rahasia dagang dan indikasi geografis. Jadi ketika mahasiswa mempunyai karya, hasil lomba atau hasil riset atau hasil ciptaan dengan kelompoknya, tugas dan lain sebagainya, itu bisa didaftarkan di sentra kekayaan intelektual. Ini unit penunjang yang ada di LPPM. Kemudian ada komite etik nih. Nah, komite etik ini di Valetehan baru ada komite etik khususnya untuk penelitian di bidang kesehatan. Jadi demikian informasi yang berkaitan dengan LPPM, tugas dan fungsinya, kemudian unit penunjangnya, struktur dan lain halnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang jelas kepada teman-teman mahasiswa baru bahwa LPPM merupakan salah satu lembaga yang hadir terutama untuk menunjang di bidang akademik. Kita koordinasinya langsung dengan wakil rektor satu ya, bidang akademik. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman mahasiswa baru. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.